Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, melakukan operasi aljabar yang melibatkan persamaan linear satu variabel serta penggunaannya untuk masalah kontekstual. Nah, sebelum kita masuk mengenai persamaan nilai mutlaknya, itu akan sedikit mereview materi SMP, yaitu persamaan kuadrat pada materi pemfaktoran, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan elemen dari himpunan bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, A ini harus mempunyai nilai. Untuk cara pemfaktorannya, kita punya 3 syarat. Yang pertama, untuk A sama dengan 1, saya minta maaf, sinyalnya agak jelek. Jadi akan Ibu lanjutkan. Halo, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah jelas, Mbak. Oke, jadi Ibu ulangi sedikit untuk bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan elemen dari himpunan bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Cara pemfaktorannya ada 3. Yang pertama dengan A sama dengan 1. Maka model persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk pemfaktorannya, X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Dengan ketentuan, suatu bilangan P jika ditambahkan dengan suatu bilangan Q, maka akan menghasilkan bilangan P. Kemudian suatu bilangan P dan suatu bilangan Q ini jika dikalikan, maka hasilnya akan menjadi bilangan C. Akar-akarnya yaitu dari X ditambah P sama dengan 0, maka menghasilkan X1 sama dengan min P, dan X2 sama dengan min Q. Untuk syarat yang kedua, jika A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, maka model persamaan kuadratnya akan menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk pemfaktorannya yaitu 1/A dikali AX ditambah P dikali AX ditambah Q sama dengan 0. Dengan ketentuannya mirip dengan ketentuan yang pertama tadi, yaitu suatu bilangan P jika ditambahkan suatu bilangan Q, maka akan menghasilkan suatu bilangan P. Kemudian, jika suatu bilangan P dan suatu bilangan Q tadi dikalikan, maka hasilnya akan menjadi A kali C. Kemudian, untuk akar-akarnya, untuk X1 sama dengan min P, dan X2 sama dengan negatif Q per A. Lalu syarat yang ketiga ketika C sama dengan 0. Artinya tidak terdapat konstanta. Model persamaan kuadratnya akan menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Pemfaktorannya X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Di sini kita tidak memiliki ketentuan. Untuk akar-akarnya,
X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan negatif B per A. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh dari pemfaktoran persamaan kuadrat. Contoh yang pertama, terdapat persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Dari teman-teman sendiri, apakah ada yang memiliki ide untuk menyelesaikan pemfaktoran ini? Ibu minta tolong ke Aisyah Mai. Apakah dari persamaan 2x kuadrat plus 6x ini, bagaimana cara menyelesaikannya, cara menemukan cara menemukan akar-akarnya? Saya lupa caranya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu Aisyah? Oke, Aisyah, Ibu bantu ya. Jadi, yang persamaan ini itu bentuk umumnya sama seperti yang syarat ketiga, yaitu C sama dengan 0. Jadi, pemfaktorannya kita ubah menjadi X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Ini kan diketahui A-nya sama dengan 2 dan B-nya adalah 6. Kemudian pemfaktorannya adalah X dikali 2X ditambah 6 sama dengan 0. Dari pemfaktoran tersebut diperoleh X sama dengan 0 dan 2X plus 6 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 0, X1-nya adalah 0, dan X2-nya adalah negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 0. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum ada yang ingin bertanya, Ibu lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua yaitu X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Teman-teman, apakah ada yang memiliki ide bagaimana cara mengerjakannya? Minta tolong Aninda Febiani. Halo Aninda. Atau teman-teman yang lain ada yang punya cara penyelesaiannya? Oke, jika tidak ada, kami lanjutkan. Jadi di sini sesuai syarat yang pertama tadi, yaitu ketika A sama dengan 1. Di sini untuk B-nya adalah negatif 5 dan C adalah negatif 14. Nah, maka penyelesaiannya suatu bilangan P tadi dan suatu bilangan Q jika dijumlahkan maka maka hasilnya akan negatif 5 dan jika dikalikan maka hasilnya adalah bilangan.
negatif 14. Teman-teman nanti bisa cari sendiri hasilnya berapa, supaya bisa Ibu bagikan hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk sifat yang pertama, Ibu mempunyai contoh, yaitu nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6, dan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6. Ibu minta tolong Mia Ayu Anggita. Halo Mia. Halo. Halo, Bu. Nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6 berapa? 30. Betul, 30. Lalu untuk nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6 berapa? Berarti 5 dikali 6, 30. Dari contoh ini kan hasilnya sama nih, sama-sama 30. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa ya? Ini kan soalnya beda. Tapi hasil akhirnya sama. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Karena nilai mutlak. Jadi semuanya positif. Ya, salah satunya itu. Tapi dari dua soal ini kan hasilnya sama. Berarti bentuknya tuh kesimpulannya seperti apa? Bingung. Dari teman-teman yang lain, apakah bisa membantu Mia? Oke, jadi kesimpulannya yaitu nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6, hasilnya kan 30. Lalu untuk yang nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari negatif 6, hasilnya kan juga 30. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari dua soal ini itu sebenarnya sama. Sehingga nilai mutlak dari 5 dikali negatif 6, hasilnya sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 6. Jadi sifat yang pertama, dari contoh ini, sifat yang pertama yang terbentuk adalah nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Untuk sifat yang kedua, Ibu mempunyai contoh. Di sini ada suatu pembagian, yaitu nilai mutlak dari negatif 2 per 3 dan nilai mutlak dari negatif 2 per nilai mutlak dari 3. Ibu minta tolong, apakah ada yang bisa menyelesaikannya? Untuk nilai mutlak dari negatif 2 per 3. Alfi NR bisa bantu menjawab. Belum paham, Bu, saya, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Kan dari pertemuan kemarin kan Ibu sudah menjelaskan kalau definisi nilai mutlak itu bilangan positif atau nol dan tidak negatif. Maka misal negatif A, maka nilai mutlak dari negatif A adalah A, seperti itu. Lalu untuk yang nilai mutlak dari negatif 2 per 3,
Hasilnya berapa, Alfi? Berapa ya? Ini temannya ada yang bantu menjawab, namanya M. Tristan. Ya, betul ya, jadi jawabannya 2/3. Lalu untuk yang nilai mutlak dari negatif 2 per nilai mutlak dari 3, hasilnya berapa, Alfi? Juga 2/3 kayaknya. Didapat dari mana? Dari negatif 2 jadi 2. Untuk yang nilai mutlak dari 3, berapa? Gimana, Bu? Udah motor ya? Nilai mutlak dari 3. Itu tetap 3 kayaknya. Oke, terima kasih Alfi. Terima kasih juga Tristan Iya, Bu. tadi sudah membantu menjawab. Jadi betul ya, dari dua contoh ini hasilnya sama, yaitu 2/3. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari negatif 2/3 hasilnya sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 per nilai mutlak dari 3. Maka dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa sifat yang kedua adalah nilai mutlak dari A per B sama dengan nilai mutlak dari A per nilai mutlak dari B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Ibu punya soal nilai mutlak dari negatif 7 dan akar dari negatif 7 kuadrat. Apakah ada yang bisa menjawab? 7, Bu. 7. Untuk yang mana? Semuanya. Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Oke, betul ya. Jadi dua-duanya sama-sama 7 nih hasilnya. Kalian dapat menyimpulkan apa dari kedua contoh ini? Halo? Oke, kesimpulannya kan ini nilai mutlak dari negatif 7, hasilnya 7, dan dan akar dari negatif 7 kuadrat, hasilnya juga 7. Maka dapat disimpulkan untuk nilai mutlaknya, sifat yang ketiga adalah nilai mutlak dari X sama dengan akar X kuadrat. Lalu untuk sifat yang ketiga, Ibu mempunyai contoh nilai mutlak dari negatif 8, kemudian dikuadratkan, dan negatif 8 kuadrat. Di sini ada yang tahu hasilnya berapa? 64, Bu. 64, Bu. Dua-duanya, Bu. Oke, dua-duanya betul ya, 64. Jadi, teman-teman dapat menyimpulkan apa dari kedua contoh itu? Kan hasilnya sama nih. Berarti nilai mutlak dari min 8 kuadrat sama dengan min 8 kuadrat. Ya, betul ya, Arnas. Terima kasih jawabannya. Betul. Terima kasih juga teman-teman tadi yang udah jawab. Jadi, sifat yang keempat adalah nilai mutlak dari X, kemudian dikuadratkan, hasilnya sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Mohon maaf, Bu. Boleh saya Ya. screenshot yang tadi, Bu? Oke, sebentar ya. Oh iya, Bu. Sudah. Apakah sudah di screenshot? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel.
Nah, bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan c lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya, nilai mutlak dari x plus 5 sama dengan 9. Kemudian, nilai mutlak dari negatif 3x plus 2 sama dengan 8. Untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan gx lebih dari atau sama dengan 0. Contohnya, x plus 5. Maaf, nilai mutlak dari x plus 5 sama dengan 2x plus 1. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, yaitu kedua ruasnya merupakan nilai mutlak. Yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Contohnya, yaitu nilai mutlak dari negatif 3x ditambah sepertiga sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 2/3. Contoh yang pertama, Ibu mempunyai suatu persamaan yaitu nilai mutlak dari x ditambah 5 sama dengan 3. Oke, sebelum lanjut untuk penyelesaiannya, karena ini waktu Zoom-nya kurang dari 1 menit, kita bisa keluar dulu lalu gabung lagi di link yang sama.